Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu menegaskan identitas sebagai Muslim di era global. Berikut nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Kamila Syahzada Syakurina, yang kedua ada Kolibri Gustavo, yang ketiga ada Ifrikul Arif Al-Maghribi, yang keempat ada Nif Azhar Istifarna, dan yang kelima ada Stefani Alexandra Eka Putri. Pada artikel kami kali ini, kami ada 3 subbab atau pokok bahasan. Yang pertama analisis literasi digital dalam perspektif Islam, yang kedua ada gaya hidup Muslim di tengah era hedonisme, dan yang terakhir ada strategi meneguhkan identitas Muslim di tengah arus global. Ketiga pokok bahasan tersebut akan kami jelaskan pada artikel yang telah kami buat bersama. Baik, yang pertama kami akan membacakan pendahuluan dari kelompok kami. Yang pertama, di era globalisasi ini, selain teknologi telah berkembang pesat, kebiasaan serta kebudayaan masyarakat juga akan berubah. Banyak aspek positif dari perkembangan globalisasi seperti komunikasi dan pembelajaran menjadi semakin mudah. Namun terdapat juga banyak dampak negatif bagi setiap individu, seperti masyarakat lebih senang hidup hedon, berfoya-foya, bermalas-malasan, bahkan berbicara kotor seperti menjadi hal yang sudah biasa di masyarakat. Dampak negatif ini tentunya harus dicegah demi kemaslahatan anak cucu kita di generasi selanjutnya. Sebagai umat muslim, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa bersikap layaknya seorang muslim yang kafah. Muslim yang kafah di sini maksudnya adalah muslim yang senantiasa menjaga keimanannya, berpegang teguh pada Al-Qur'an dan hadis, serta senantiasa mengikuti ajaran Rasulullah dalam bersikap atau bertata krama. Lalu kemajuan globalisasi serta teknologi tentu saja mempengaruhi setiap muslim untuk senantiasa berpegang teguh pada identitas keislamannya. Dikarenakan semakin kesini semakin banyak ajaran-ajaran yang menyimpang yang dimana sangat mudah untuk disebarkan dan diakses melalui internet. Jika di dalam diri umat muslim tidak disertai dengan keimanan yang kuat, maka akan mempermudah terjerumus dengan ajaran yang menyimpang tersebut. Tidak hanya itu, di internet atau di media sosial, para artis atau influencer kerap kali membuat konten untuk memamerkan harta kekayaannya. Orang-orang yang melihat konten tersebut kemungkinan besar akan terpengaruh dan berkeinginan untuk membeli barang-barang yang sebenarnya tidak perlu dan tidak terlalu bermanfaat. Akhirnya, setelah membeli barang yang sama dengan para artis atau influencer, orang ini akan memamerkan barang tersebut di sosial media atau temannya. Ini merupakan sifat hedonisme serta riya yang tidak dianjurkan dalam Islam. Maka kesimpulannya adalah perlulah suatu solusi agar umat Islam khususnya anak milenial agar bisa mempertahankan identitas keislamannya di era globalisasi ini, agar tetap tegar walaupun badai godaan menghadang sampai ke generasi-generasi berikutnya. Untuk pokok materi bahasan pertama akan dijelaskan oleh saudari Kamila dan juga saudari Pri. Baik, untuk analisis literasi digital dalam perspektif Islam. Dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan bagi negara Indonesia, salah satu upaya penting yaitu mengoptimalkan pendidikan yang dilakukan melalui kegiatan literasi. Akan tetapi, budaya literasi di Indonesia masih sangat minim. Hal tersebut terlihat dari minat baca yang relatif rendah. Berdasarkan studi Most Literate Nation in the World yang dilakukan oleh Central Connecticut State University pada Maret 2016, Indonesia menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara tentang minat baca. Tentu hal ini menjadi satu cara yang harus menuju pada bagaimana masyarakat membaca dengan menyesuaikan karakternya. Sebab di era modern ini, budaya membaca masyarakat cenderung lebih intens di dunia maya. Masyarakat kini lebih nyaman membaca bahan bacaan berbasis elektronik seperti e-book, e-jurnal, e-paper, dan lainnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa di era modern harus ada konversi makna dari manual ke digital.
Itulah mengapa saat ini sering disebut sebagai literasi digital. Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan dan membuat informasi dan memanfaatkan secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Literasi digital juga merupakan kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk mengkomunikasikan konten atau informasi dengan kecakapan kognitif dan teknikal. Dalam perspektif Islam, kemajuan teknologi informasi telah diberikan kemudahan dan keakuratan dalam menyampaikan pesan. Penyampaian informasi harus menggambarkan narasi atau kisah dan berita yang benar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Kamila. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya akan membacakan apa yang telah dibacakan oleh Brief sebagai lanjutannya, yaitu hal itu sebagaimana pola informasi yang ada dalam Al-Quran, yaitu informasi masa lalu seperti kisah-kisah umat terdahulu, misalnya kisah Ashab Al-Kahfi dalam surat Al-Kahfi, informasi yang menjadi latar belakang turunnya suatu ayat Al-Quran atau yang dikenal sebagai Asbab Al-Nuzul, seperti awal surat Abasa yang dilatar belakangi oleh kisah Nabi Muhammad yang mengabaikan seorang tunanetra bernama Abdullah bin Ummi Maktum, dan informasi yang akan datang seperti kisah kekalahan dan kemenangan bangsa Romawi dan kisah tentang hari kiamat. Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa literasi digital sebagai bagian dari informasi mutlak berpengaruh terhadap interaksi dalam masyarakat, perubahan sosial, dan dinamika peradaban manusia. Ajaran Islam menempatkan informasi sebagai bagian penting dari karakter yang melekat pada diri setiap manusia, sehingga segala persoalan yang terkait dengan informasi harus dapat dipertanggungjawabkan oleh manusia, baik secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun secara horizontal antar sesama manusia. Dalam ajaran Islam, sebenarnya konsep mengoptimalisasi literasi dalam informasi ini pun telah dikenal cukup lama. Salah satunya bisa kita lihat di dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat, ayat ke-9, tentang pentingnya klarifikasi tabayun dalam menerima sebuah informasi. Berikut adalah surat dari Al-Hujurat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina naqtatalu fa aslihu bainahuma. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu. Innallaha yuhibbul muqsitin. Yang artinya adalah, dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Surat Al-Hujurat ayat 9. Maka, sebagai umat muslim, apalagi di era informasi yang serba cepat ini, hendaknya kita selalu menyaring dan mengklarifikasi tabayun segala informasi yang telah kita terima dari internet, khususnya informasi tentang hukum syariat Islam. Dengan begitu, kita tidak akan termakan hoax-hoax tentang keislaman yang tersebar di dunia maya. Baik, untuk pokok materi kedua akan saya bacakan. Yang itu terkait gaya hidup muslim di era hedonisme. Pola hidup umat muslim kian berubah seiring berjalannya waktu, terutama memasuki zaman globalisasi dan modernisasi, di mana tidak ada lagi batasan antara seluruh umat di dunia karena maraknya penggunaan teknologi di semua aspek kehidupan. Kaya menjadi tujuan hidup yang paling utama dari kebanyakan orang pada saat ini. Hal tersebut disebabkan adanya influence atau pengaruh dari apa yang telah mereka lihat di sosial media, yang akhirnya
mendorong dirinya untuk mengimitasi atau meniru hal tersebut. Contohnya saat ini sangat banyak bermunculan kata influencer sebagai salah satu pekerjaan tersohor di kalangan masyarakat. Mereka adalah orang yang bekerja di sosial media untuk memberikan pengaruh atau dampak yang lebih baik kepada masyarakat. Namun dengan gaya hidup yang serba berlebihan dan terlihat mewah, kebanyakan orang malah mendapat pengaruh buruk darinya. Mereka menjadi tergiur atas kemewahan dan harta yang diperlihatkan oleh para influencer di media sosial. Orang-orang menghalalkan segala cara untuk terlihat kaya dengan cara yang instan. Contohnya beberapa influencer muslim yang ada seperti Ria Ricis, Tasya Farasya, sampai Rachel V-nya yang kekayaannya sudah tak terhitung lagi jumlahnya. Kebanyakan orang melakukan hal seperti menyebarkan keburukan orang lain, menyebarkan hoax, sampai memposting tindakan tidak senonoh di media sosial untuk mendapat viewers dan followers demi menjadi kaya. Padahal dalam Islam sendiri manusia dapat mendapatkan hidup yang sempurna hanya dengan kebaikan atau al-khair, dan yang kedua ialah kebahagiaan atau as-sa'adah. Kebahagiaan tidak selalu dapat dirasakan dengan bergelimang harta. Ada beberapa prinsip gaya hidup Islami yang diridhoi oleh Allah, yaitu berniat untuk selalu ibadah, melakukan segala hal yang baik dan pantas dilakukan, harus didasari dengan halal dan thayyib, maksudnya tanpa ada kebohongan, dan yang terakhir adalah tidak berlebihan. Rasulullah SAW bahkan mencontohkan gaya hidup yang serba sederhana. Meskipun beliau kaya, tetapi kekayaan itu didistribusikan untuk menyebarkan risalah Islam, berdakwah, membantu fakir miskin, dan memberdayakan orang lemah. Karena sesungguhnya seseorang yang sederhana akan mudah melepaskan diri dari kesombongan dan lebih mudah merasakan penderitaan orang lain. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Yang berarti, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Dapat dimengerti bahwa Allah tidak suka gaya hidup hedonisme, dan sesungguhnya sederhana adalah buah dari kekuatan mengendalikan keinginan. Maka sebagai umat muslim hendaknya senantiasa berperilaku sederhana seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, mulai dari berpakaian, membeli barang-barang atau yang lainnya. Untuk pokok bahasan selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Stefani dan juga saudara Iflikul Arif. Selanjutnya adalah materi yang ketiga, strategi meneguhkan identitas muslim di tengah arus global. Minimnya ilmu, tipisnya iman, dan kuatnya dorongan hawa nafsu kerap kali menutup pintu hati seseorang untuk memahami hakikat kehidupan dunia yang sedang dijalaninya. Godaan syahwat dan syubhat di era globalisasi modern ini tak jarang menjadikan seorang muslim jauh dari agama Islam yang murni. Padahal agama Islam adalah bekal utama bagi seseorang dalam hidup ini. Dengan Islam, seseorang akan hidup bahagia dan terbimbing dalam menghadapi pahit petirnya kehidupan. Sebaliknya, tanpa Islam, hidup seseorang tiada berarti dan di akhirat termasuk orang yang merugi. Namun sayang, di antara manusia ada yang menggadaikan Islam yang merupakan agama dan bekal utamanya demi kesenangan dunia yang sesaat. Betapa meruginya orang itu. Dia akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat dengan tangan hampa dan terhalang dari kebahagiaan yang hakiki. Setiap muslim berkewajiban mempertahankan identitas muslimnya. Lebih dari itu, dia harus berupaya untuk masuk ke dalam agama Islam secara total, kemudian istiqomah di atasnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang akan dibacakan oleh saudara Arif. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kiffatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya,
Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara total dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya itu musuh yang nyata bagi kalian. Surat Al-Baqarah ayat 208. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Yang artinya istiqomahlah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang yang telah taubat beserta kamu. Dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Surat Hud ayat 112. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'uha wa la tattabi' ahwa'il ladzi la ya'lamun. Yang artinya, kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat, rincian aturan hidup yang harus dijalani dari urusan agama itu. Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Quran Surat Al-Jasiyah ayat 18. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wal rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa innahu ilaihi tuhsyarun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah Subhanahu wa taala dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kalian kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kalian. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya dan sesungguhnya kepadanya lah kalian akan dikumpulkan. Quran Surat Al-Anfal ayat 24. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada orang-orang yang menerapkan agama Islam dalam kehidupan ini dengan beriman dan mengerjakan berbagai amalan soleh, akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, meneguhkan mereka di atas agama yang telah diridhoinya, dan benar-benar akan menukar keadaan mereka. Sesudah ketakutan menjadi aman sentosa. Hal ini sebagaimana firman-Nya Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna fi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Yang artinya, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengerjakan berbagai amalan soleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka. Dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap beribadah hanya kepadaku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Quran Surah An-Nur ayat 55. akhir kata, mengingat betapa mahalnya nilai istiqomah di tengah kuatnya badai fitnah, baik syubhat maupun syahwat di era globalisasi modern ini, sudah saatnya bagi kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepadanya dengan memegang erat-erat agama Islam dan meniti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Kemudian bersatu di atasnya. Itulah salah satu jalannya keselamatan di dunia dan di akhirat. Lebih melihat dunia secara positif, mendalami ilmu agama, meningkatkan beribadah kepada Allah, mengingat kegiatan Islami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Yang artinya, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah secara bersama-sama dan jangan bercerai-berai. Ingatlah akan nikmat Allah yang telah dicurahkan kepada kalian ketika kalian dahulu bermusuhan, lalu Allah menyatukan hati-hati kalian sehingga kalian menjadi bersaudara dengan nikmat tersebut. Dan juga kalian dahulu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah selamatkan kalian darinya.
Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menerangkan tanda-tanda kekuasaannya kepada kalian agar kalian mendapat hidayah. Quran surah Ali Imran ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Wattabi'u la'allakum tahtadun. Yang artinya, dan ikutilah dia Nabi Muhammad SAW supaya kalian mendapatkan petunjuk. Quran surah Al-A'raf ayat 158. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in amanu bimithli ma amantum faqad ihtadaw. Yang artinya, jika mereka beriman seperti apa yang kalian Rasulullah SAW dan para sahabatnya beriman dengannya, sungguh mereka akan mendapatkan hidayah. Quran surah Al-Baqarah ayat 137. Maka kita sebagai umat Islam diperintahkan agar senantiasa menjaga keimanan kita dengan cara mendekatkan diri dengan Allah dan senantiasa berpegang teguh pada ajaran Al-Quran dan hadis. Dengan begitu, insya Allah, keimanan kita akan selalu terjaga sehingga identitas kita sebagai umat Islam juga tetap terjaga. Amin. Selanjutnya kita kembalikan kepada Saudara Hanif. Baik, berikutnya untuk kesimpulan akan dibacakan oleh Saudara Iflikul Arif. Jadi kesimpulan dari presentasi kita hari ini yaitu untuk kita sebagai umat muslim untuk mempertahankan identitas kita sebagai umat muslim yaitu selalu memperkuat iman kita dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan kita sering beribadah atau menjaga sholat terutama itu perlahan-lahan Allah akan menjaga iman kita yang tidak gampang tergoda oleh ini itu dan lain-lain. Kemudian kita juga harus sering-sering menyaring informasi yang telah kita terima dari internet, khususnya tentang syariat agama. Misal, kalau misalnya kita nemu hukum seperti ini di internet, kan kita tidak tahu itu hukum asal-usulnya. Ketika kita lakukan hukum tersebut, maka kita yang berdosa. Karena apa? Hanya karena mendapatkan informasi yang tidak benar dari internet. Maka perlu lagi klarifikasi atau tabayun. Ya, seperti itu. Kemudian kita juga harus hidup sederhana seperti hanya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita tidak boleh hedonisme, kita harus berpenampilan seadanya, jangan boros. Tidak boleh boros-boros dalam mengeluarkan harta dan beli keperluan secukupnya saja seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Isul karena telah menyampaikan kesimpulannya. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kami harap materi yang kami sampaikan akan bermanfaat di kemudian hari. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.